Kasus korupsi PT Sri Rejeki Isman Tbk, Sritex, menguak dugaan cawe-cawe, geng Solo, dalam pengucuran kredit 2,5 triliun rupiah dari bank sindikasi, meski perusahaan dinilai tidak layak secara finansial. Kejaksaan Agung, Kejagung, kini menyoroti aliran dana tersebut, yang diduga melibatkan intervensi elit politik Solo. Kredit jumbo untuk Sritex. Kejagung mengungkap Sritex menerima kredit 2,5 triliun rupiah dari sindikasi Ban Himbara, BNI, BRI, dan LPEI pada 2020, sebagaimana dilaporkan Kompas.com, 22 Mei 2025. Padahal, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, menyatakan Sritex tidak memenuhi syarat kredit karena masalah keuangan yang sudah terlihat sejak 2019. Total kredit macet Sritex hingga Oktober 2024 mencapai 3,58 triliun rupiah, termasuk 543 miliar rupiah dari Ban BJB dan 149 miliar rupiah dari Ban DKI, menyebabkan kerugian negara 692 miliar rupiah. Dugaan peran geng Solo. Investigasi Tempo, 2020, mengungkap Sritex mendapat proyek Godiebek Bansos senilai 2,27 triliun rupiah atas rekomendasi anak Pak Lurah, kode untuk Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo saat itu. Sritex juga mendapat kredit jumbo, meski laporan keuangan menunjukkan kerugian 15,65 triliun rupiah pada 2021, setelah untung 1,24 triliun rupiah di 2020. Publik di X mempertanyakan peran geng Solo, dengan beberapa menyebut ini sebagai pola kronisme era Jokowi. Dampak dan penyelidikan. Kredit yang seharusnya untuk UMKM itu justru mengalir ke Sritex, yang akhirnya pailit pada Oktober 2024, mem-PHK 10.000 karyawan. Kejagung telah menahan 3 tersangka, termasuk Iwan Setiawan Lukminto, Komisaris Utama Sritex, pada 20 Mei 2025. Abdul Kohar menyebut dana kredit digunakan untuk membayar utang pribadi Iwan dan membeli aset tidak produktif, memperparah keuangan Sritex. Sorotan publik. Kasus ini memicu kritik keras. Di X, tagar geng Solo ramai, dengan warganet menuntut transparansi. Seorang pengguna menulis, Sritex tak layak dapat kredit, tapi kok lolos? Ini bau cawe-cawe elit Solo. Sementara itu, Sritex dan Gibran membantah tuduhan rekomendasi, menyebutnya tidak berdasar. Dugaan cawe-cawe geng Solo dalam kredit 2,5 triliun rupiah untuk Sritex kini jadi sorotan. Akankah Kejagung mengungkap dalang dibaliknya, atau kasus ini tenggelam dalam tarik-menarik politik? Bagaimana pandangan Anda? Tulis di kolom komentar ya.